Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan melanjutkan pembahasan ayat ke-140 atau 139 sampai 143 sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-141, wal yumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman itu dari dosa mereka, wa yamhaqal kafirin, dan agar Allah membinasakan orang-orang kafir. Berkata al-muallif Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa hadza aidan minal hikam, dan ini juga di antara hikmah, annallaha yumahhisu bidzalikal mu'minin, bahwasanya Allah membersihkan dengan hal-hal tersebut orang-orang yang beriman, min dzunubihim wa uyubihim, dari dosa-dosa mereka dan dari aib-aib mereka, yaitu dengan apa? Dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebagian kekalahan yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan sedikit ujian kepada orang-orang yang beriman berupa luka di medan perang. Maka di antara hikmahnya agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, membersihkan dari kesalahan-kesalahan mereka. Yadullu zalika, yang demikian itu menunjukkan ala anna syahadata wal qitala, bahwasanya syahid, mati syahid, dan berperang fi sabilillah, di jalan Allah, yukaffiru dzunuba, itu bisa menghapus dosa, wa yuzilul uyuba, dan bisa menghilangkan aib, wa yumahhisullahu aidan almu'minin min ghairihim minal munafiqin, dan juga agar Allah membersihkan pula orang-orang yang beriman dari selain mereka, dari kalangan munafik, fa yatakhallasuna minhum, sehingga orang-orang yang beriman itu bisa bersih dari mereka. Wa ya'rifunal mu'minu wa ya'rifunal mu'mina minal munafiq, dan mereka bisa tahu mana yang beriman dari orang yang munafik. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini makna lain dari tamhis, yaitu yumahhis. Ya, mahhasa yumahhisu tamhis. Secara makna artinya membersihkan.
Tapi membersihkan apa? Nah, ini ada dua makna. Makna yang pertama, dan ini pada umumnya yang terdapat di dalam penterjemahan, makna tamhis yang pertama itu membersihkan dosa. Wa liyumahhisallahu, dan agar Allah membersihkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objek yang kedua, atau kalau dalam istilah nahwunya maf'ul bih tsani, maf'ul bih yang kedua. Allah hanya sebutkan maf'ul bih al-awwal, objek yang pertama, yaitu alladzina amanu. Wal yumahhisallahu alladzina amanu, agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan orang-orang yang beriman. Allah bersihkan orang-orang yang beriman. Nah, sebenarnya ini butuh objek yang kedua. Bersihkan dari apa? Apa yang dibersihkan dari orang-orang yang beriman? Ya. Maka ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama yang disebutkan oleh al-muallif di awal, sekaligus yang kita jumpai di terjemah. Di terjemah bagaimana bunyinya? Agar Allah bersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka. Dari dosa, dari kesalahan. Ya. Jadi luka yang dialami oleh orang-orang yang beriman saat berperang itu diantara hikmahnya untuk membersihkan dosa. Tetapi ada makna yang kedua yang juga bisa kita bawa ayat ini kepada makna tersebut, yaitu bermakna membersihkan orang-orang yang beriman dari orang-orang munafik. Dan makna yang kedua ini juga benar. Dengan adanya luka, dengan adanya kekalahan, dengan adanya hantaman dari musuh, maka akan terlihat siapa orang-orang yang jujur keimanannya, yang mereka tetap berada di barisan, yang mereka tetap berjuang hingga akhir, dan siapa di antara mereka yang lari. Akan ketahuan. Kalau tidak ada derita, tidak ada luka, setiap perang misalkan selalu dibantu malaikat, maka orang-orang munafik akan mengamati, oh ternyata perang dengan umat Islam menangan, ya sudah kita ikut perang saja, nggak pernah kalah. Maka tidak ada yaitu saring di sini. Semua orang yang mengaku beriman akan ada di medan perang. Kalau seandainya tidak ada ujian berupa hantaman atau luka di medan perang. Tapi karena ada luka di medan perang, ada kekalahan, maka orang-orang munafik mereka lebih memilih menyelamatkan nyawa, sehingga mereka tidak ikut berperang hingga akhir. Seperti yang terjadi di perang Uhud. Bahkan belum mulai perang pun mereka sudah apa? Menarik diri. Ya. Nah, maka di antara hikmah adanya luka tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman bersih dari orang-orang apa? Munafik. Itu makna apa? Tamhis yang kedua. Wal yumahhisallahu alladzina amanu, yakni min dzunubihim, atau makna yang kedua minal munafiqin. Taib. Kemudian wa minal hikami aidan, dan di antara hikmah pula annahu yuqaddiru dzalik, bahwasanya Allah mentakdirkan yang demikian itu, liyamhaqal kafirin, agar Allah binasakan orang-orang kafir, ay liyakuna sababan limahqihim, yaitu agar menjadi sebab binasanya mereka.
wastisalihim bil uqubah, dan menumpas mereka dengan hukuman, menumpas mereka dengan hukuman. Fa innahum idan tasaru, maka sesungguhnya mereka kalau mendapat pertolongan, kalau mereka menang, orang-orang kafir itu kalau menang, bagau, mereka akan berbuat melampaui batas, zalim. Wazdadu tughyanan, mereka bertambah zalim. Ila tughyanihim, kezaliman demi kezaliman. Yastahiquna bihil mu'ajalata bil uqubah, maka dengan sebab tersebut mereka layak untuk disegerakan hukumannya, rahmatan bi'ibadihil mu'minin, sebagai bentuk kasih sayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita perhatikan kandungan makna yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah di sini. Konteks pembahasan kita adalah hikmah orang-orang yang beriman itu mendapat luka. Orang-orang yang beriman itu mendapat ujian. Di ayat 140 Allah berfirman, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh." Kalau kalian mendapat luka, maka umat semisal kalian, yaitu musuh kalian pun juga mendapat luka yang sama. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami pergilirkan antara manusia. Nah, ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan kemenangan dan kekalahan di antara manusia. Ada kalanya orang kafir menang, ada kalanya orang kafir kalah. Demikian pula umat Islam, ada kalanya di bawah, ada kalanya di atas. Nah, apa hikmahnya? Disebutkanlah pada ayat-ayat setelahnya. Yang disebutkan pertama kali, liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Agar Allah tahu siapa di antara mereka yang benar-benar beriman, dan siapa di antara mereka Allah jadikan sebagai saksi atau mati syahid. Bisa dimaknai mati syahid. Demikian pula di antara hikmah Allah pergilirkan kemenangan dan kekalahan pada setiap umat, agar Allah bisa membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka. Ya. Yang ketiga, agar Allah binasakan orang-orang kafir. Nah, ini yang mungkin bagi kita kok seakan-akan tidak sesuai dengan apa? Dengan ayat yang kita baca tadi. Jadi Allah mempergilirkan kemenangan dan kekalahan pada setiap umat. Artinya, kalau umat Islam sedang mendapat kekalahan, maka hikmah-hikmah tadi itu jelas masuk. Secara logika masuk. Allah uji kita dengan kekalahan agar Allah tahu siapa sih di antara kita yang jujur imannya, siapa sih di antara kita yang dusta imannya. Allah tahu. Ya, dengan apa? Dengan kita mendapat kekalahan. Dan juga agar itu membersihkan dosa. Kita dapat kekalahan, kita dapat giliran di bawah, itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya kita mendapatkan kekalahan, dan itu adalah ujian dan luka yang kita rasakan, dengan hikmah dibinasakannya orang-orang kafir? Bukankah mereka sedang menang? Nah, kok malah disebutkan binasa? Ya, maka di sini saya menjelaskan makna kebinasaan di sini adalah ketika mereka menang di dalam peperangan, itu mereka bukannya bersyukur, bukannya rendah diri, bukannya introspeksi, bukannya dapat hidayah, justru tambah sesat, semakin sombong, semakin angkuh, semakin zalim.
Dan orang-orang seperti ini, maka mereka layak mendapatkan hukuman yang disegerakan. Nggak lama. Orang-orang zalim itu nggak lama nasibnya. Bisa jadi dia akan dibinasakan dengan segera, artinya Allah akan yaitu basmi mereka. Tidak lama lagi mereka akan mendapatkan kekalahan yang lebih menyakitkan, atau Allah Subhanahu wa taala tambah dosa-dosa mereka dan itu akan semakin memperberat hukuman di akhirat. Jadi kesimpulannya, dengan sebab kekalahan umat Islam dalam satu fase peperangan, orang-orang kafir akan dibalas dengan kebinasaan. Baik binasa secara nyata, tidak lama lagi mereka akan kalah dengan lebih menyakitkan, atau binasa dengan membawa dosa-dosa yang sangat banyak atas kezaliman mereka, atas kesombongan mereka. Jadi nggak ada ceritanya orang kafir menang perang itu tawadhu, nggak ada. Bersyukur nggak ada. Masuk Islam nggak ada. Yang ada tambah menjadi-jadi. Nah, menjadi-jadinya mereka dalam dosa kezaliman itulah yang menyebabkan kebinasaan. Wa yamhaqal kafirin. Agar Allah membinasakan orang kafir. Taib. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, padahal belum nyata bagi Allah. Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di antara kalian, dan Allah juga belum mengetahui orang-orang yang sabar. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di terjemahan itu diartikan dengan belum nyata. Belum nyata. Sedangkan secara makna bahasa jelas-jelas kita tahu ya'lamu itu artinya tahu. Sedangkan makna lamma ya'lam artinya belum tahu. Nah, di sini ada hal yang sangat penting ya, hal yang sangat vital di dalam memahami makna ya'lam. Kenapa? Karena kalau kita maknai apa adanya, Allah belum tahu. Ini termasuk di antara bentuk kekufuran. Kalau kita pahami Allah belum tahu, itu artinya Allah nggak tahu. Bagaimana mungkin Allah itu tidak tahu? Dan ini bertentangan dengan ayat-ayat yang lebih banyak yang menjelaskan bahwa Allah Maha mengetahui. Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Lah kok bisa Allah nggak tahu? Makanya di terjemahan itu diterjemahkan dengan nyata. Ya, maksudnya apa? Belum nyata, belum terjadi. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang-orang yang bersabar. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau kita artikan ya'lam di sini itu mengetahui, maka bukan mengetahui secara hakiki, mengetahui dalam artian
tidak memiliki pengetahuan. Ya, seperti kita. Sebelum kita belajar kita nggak tahu. Tapi setelah kita belajar kita jadi tahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita sifati nggak tahu. Allah tidak tahu siapa yang beriman, Allah tidak tahu siapa yang bersabar, itu nggak boleh. Karena apa? Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita memahami walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan Allah belum mengetahui orang-orang yang sabar. Maka maksud pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang benar-benar nyata terjadi. Ya, makanya diartikan belum nyata. Nah, sehingga ketika kita belum benar-benar terbukti berjihad, ketika kita belum benar-benar terbukti bersabar, di saat itulah belum nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu berjihad dan bersabar. Tapi Allah tahu. Allah tahu nanti si fulan ini berjihad atau tidak. Allah tahu si fulan ini sabar atau tidak. Tapi sebelum itu benar-benar terjadi, maka seakan-akan Allah belum tahu. Seakan-akan. Ya. Dan sekali lagi jangan sampai kita maknai tahu di sini adalah tahu mengetahui sebagaimana kita. Kalau kita nggak tahu ya memang kita nggak tahu. Karena tidak memiliki pengetahuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga Allah belum tahu di ayat ini sesuai dengan tekstual makna terjemahnya, itu artinya Allah belum mengetahui kejadian nyata yang sesungguhnya yang bisa dilihat oleh mata manusia. Ya. Jadi Allah tahu nanti akan terjadi apa, tapi ketika belum benar-benar terjadi, seakan-akan tidak ada ya itu nyata yang terjadi. Seakan-akan Allah belum tahu secara nyata itu terjadi. Ya. Baik. Maka ya memang lebih aman mengartikan walamma ya'lamillah itu dengan apa? Belum nyata bagi Allah. Belum nyata bagi Allah. Ya. Allah sudah tahu siapa hamba-hambanya yang berjihad, tapi sebelum itu terjadi maka itu belum nyata bagi Allah. Nah, taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagaimana hal yang lumrah ketika kita mengetahui dalam suatu urusan orang-orang ini ahli di bidangnya. Orang-orang ini diprediksi mampu menyelesaikan tugasnya. Namun sebelum itu benar-benar terjadi, maka seakan-akan mereka itu belum terbukti. Seakan-akan mereka belum terbukti. Ya kita tahu orang-orang ini hebat dan nanti ada ujiannya. Kita yakin dia pasti berhasil, insya Allah. Tapi sebelum benar-benar keluar hasilnya, maka ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu dia nanti lulus atau tidak. Nah setelah keluar hasilnya, setelah dibuktikan dengan ujian yang sesungguhnya dan keluar hasilnya lulus, maka kita baru apa? Mengetahui dengan nyata bahwa si fulan ini memang benar-benar pandai, benar-benar tahu. Ya. Nah, di sini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu berpikir, kalian mau surga, tapi kalian belum membuktikan keinginan kalian dengan amal soleh. Nah, itu poin utamanya. Kalian mau masuk surga, tapi kalian sendiri belum bisa membuktikan secara nyata kalau kalian itu orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh dan kalian orang yang bersabar.
maka buktikan dulu. Jadikan secara nyata terlebih dahulu, yaitu jihad kalian dan kesabaran kalian. Taib. Hada istifhamun ingkari. Di sisi lain saya di sini menjelaskan ini adalah istifham, pertanyaan ingkari yang berbentuk pengingkaran. Yaitu la tadhunnu, jangan kalian mengira, wala yakhturu bibalikum, dan jangan sampai terlintas di benak kalian, antadkhulul jannah, kalian bisa masuk surga, min duni masyaqqatin, tanpa susah payah, wahtimalil makarih, tanpa menahan hal-hal yang dibenci, fisabilillah, untuk di jalan Allah, wa batigha'i mardati, dan meraih keridhaannya. Jangan pernah berpikir kalian bisa masuk surga tanpa usaha. Itu kandungan singkat dari ayat ini. Jangan pernah berpikir kalian bisa masuk surga tanpa usaha. Ya, untuk meraih ridhonya, untuk berjalan di jalannya. Fa innal jannata a'lal maqalibi, karena surga itu adalah puncak keinginan, puncak harapan. Wa afdali ma bihi yatanafasul mutanafisun, dan surga adalah yang paling afdal, yang dengannya orang-orang itu saling berlomba. Namanya perlombaan ya harus ada effort, harus ada usaha, harus ada kerja keras. Ya. Wa kullama azumal matlubu azumat wasilatu, dan setiap tinggi hal yang diinginkan, semakin besar keinginan kita, azumat wasilatu, semakin besar pula sarana untuk bisa meraihnya. Wal amalul musilu ilai, dan semakin besar amalan untuk bisa mengantarkan ke sana. Fala yusalu ila rahah, maka tidaklah bisa disampaikan, tidak bisa sampai ke ketenangan, illa bitarki rahah, melainkan dengan meninggalkan ketenangan. Wala yudrakun na'imu, dan tidak akan bisa diraih kenikmatan, illa bitarkin na'im, kecuali dengan meninggalkan kenikmatan. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ungkapan yang mewakili yang sering kita dengar, manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat hasilnya. Ya, semakin tinggi hasil yang diinginkan, harus semakin besar kesungguhannya. Ya. Tapi kalau nggak punya keinginan apa-apa, tidak ada target apapun, ya nggak perlu susah payah, nggak perlu capek-capek. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan target tinggi, ingin mendapatkan hasil yang paling tinggi, ya usahanya juga harus tinggi. Ya. Sebagaimana juga ungkapan yang masyhur, usaha tidak mengkhianati hasil. Ya. Sejauh mana Anda berusaha, hasil itu yang akan Anda dapatkan. Meskipun sebagai seorang beriman, tetap hasil itu di tangan Allah. Kita hanya berusaha. Ya. Tapi keyakinan kita hasil itu Allah yang menentukan, itu tidak menafikan usaha. Makanya tetap apa? Harus imbang, usaha dan tawakal. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ini sudah yang paling sempurna arahan di dalam Islam untuk meraih hasil yang maksimal. Apa? Semangat. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Tapi harus juga minta tolong kepada Allah. Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah, jangan loyo, harus semangat, harus maksimal. Nah, kalian jangan mimpi bisa masuk surga, tapi kalian nggak beramal dengan maksimal. Nah, itu ayatnya.
Itu yang dimaksud dengan ayat. Nah, karena surga itu adalah puncak keinginan tertinggi seorang muslim, seorang mukmin, maka ini juga harus menuntut kita mengerahkan segala usaha kita yang maksimal untuk bisa meraihnya. Ya, inilah makna yang disampaikan oleh Syekh, kullama azumal matlub azumat wasilatuh. Semakin tinggi, semakin besar apa yang kita tuntut, apa yang kita targetkan, apa yang kita harapkan, semakin besar pula jalan menuju ke sana. Berat ya. Fala yusalur raha ila raha illa bitarkir raha. Ini juga ungkapan yang bagus ini ya. Ya, kita tidak akan bisa mencapai ketenangan kecuali dengan meninggalkan ketenangan. Ya. Inilah yang dimaksud juga dalam peribahasa kita, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita nggak bisa senang sebelum kita meninggalkan kesenangan. Ya, maksudnya apa? Akhirnya nanti kita akan senang, tapi sekarang ya susah dulu. Maka jangan kalian berpikir bisa senang di akhir, tapi kalau kalian tidak meninggalkan kesenangan di awal. Ya. Wala yudrakun na'imu illa bitarkin na'im. Dan kenikmatan tidak bisa diperoleh kecuali dengan meninggalkan kenikmatan. Kenikmatan akhir tidak bisa diperoleh kecuali dengan meninggalkan kenikmatan di awal. Dan kalau kita rubah kata ganti, awal itu dunia, akhir itu akhirat, maka jelas makna yang disebutkan Syekh di sini. Ketenangan di akhirat tidak akan mungkin kita raih kecuali kita meninggalkan ketenangan di dunia. Di dunia banting tulang, beramal soleh, sekuat tenaga, capek terus, tapi hasil akhirnya tenang di akhirat. Kenikmatan di akhirat tidak bisa kita gapai kecuali kita meninggalkan kenikmatan di dunia. Ya. Nah, ini makna dari ayat yang disebutkan di sini. Jadi kalian jangan mengira bisa masuk surga tanpa berusaha maksimal. Namun di sini saya menyebutkan walakin makarihud dunya, akan tetapi hal-hal yang dibenci di dunia ini, hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang melelahkan, hal-hal yang membuat kita capek karena kita beramal soleh untuk ngejar surga, allati tusibul abda fi sabilillah, yang itu menimpa seorang hamba di jalan Allah, inda tautinin nafsilaha, ketika jiwa itu hal-hal yang buruk tadi, hal-hal yang dibenci tadi menempati jiwa kita, wa tamriniha 'alaiha, dan betul-betul terlatih jiwa kita di dalamnya, wa ma'rifati ma ta'ulu ilai, dan mengetahui apa yang nanti terjadi akhirnya, apa yang terjadi nanti akhirnya, tanqalibu inda arbabil basair, maka ini berubah bagi orang-orang yang memiliki pandangan yang baik, manhan, anugerah, yasuruna biha, yang dengannya mereka itu bahagia, wala yubaluna biha, dan mereka tidak peduli. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membahas surga, tidak bisa diraih dengan berleha-leha, tidak bisa diraih dengan santai, harus kerja keras, beramal soleh, harus berjuang melawan hawa nafsu. Konsekuensinya kita harus meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita nggak boleh larut dalam yaitu hal-hal yang membuat kita terlena. Jadi apa? Berat.
susah. Ibarat orang itu kalau mau sampai ke puncak gunung harus apa? Mendaki. Dan itu beratnya luar biasa. Kalau kita nggak jalan-jalan, ya nggak akan sampai ke puncak gunung. Tunu gitu, nggak sampai. Tapi ingat, bagi pecinta alam, orang yang sudah betul-betul merasa mendaki gunung itu nikmat, maka capek nggak kerasa. Maka capek itu dinikmati. Sehingga dia nggak peduli. Meskipun dia harus yaitu mengeluarkan energi yang besar, tapi dia nikmati prosesnya. Demikianlah orang-orang ahlul basair yang disebutkan di sini, arbabul basair, orang-orang memiliki pandangan yang baik. Kelelahan yang dia rasakan di dunia, harus bangun pagi, sholat subuh, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus puasa ketika lapar dan dahaga, harus menahan hawa nafsu ketika ada dorongan yang sangat kuat. Itu berat menurut kebanyakan orang, tapi ketika dia sudah menikmati ketaatan, itu rasanya ringan, itu rasanya mudah, itu rasanya nikmat. Inilah gambaran yang disebutkan Nabi SAW ketika memerintahkan Bilal untuk iqamah. Ada yang tahu bagaimana bahasa yang dipakai Nabi SAW? Wahai Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, buatlah kita rohah, istirahat, tenang dengan sholat. Padahal sholat itu dalam istilah syariat taklif, pembebanan. Ya, sholat itu dilihat dari segi sesuatu yang kita jalankan, ya beban, kita dituntut melakukan sholat. Dan secara hitung-hitungan antara sholat nggak sholat, antara sholat dan tidak sholat lebih ringan nggak sholat. Kita nggak perlu wudu, kita nggak perlu melakukan gerakan-gerakan, kita nggak perlu kehilangan waktu, lebih ringan nggak sholat. Secara logika sholat lebih berat. Tetapi bagi orang-orang arbabul basair yang disebutkan saya di sini, yang memiliki pandangan yang baik, justru sholat itu menjadi anugerah. Sholat itu menjadi kenikmatan. Dan inilah Nabi SAW minta kepada Bilal untuk iqamah supaya tenang. Namun ini hanya diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Artinya masih ada orang-orang yang mereka di dalam menjalankan ketaatan merasa berat, tapi mereka tetap berjuang. Ada. Ya ibaratnya orang yang ingin ke puncak gunung, merasakan lelah dan dia merasa berat, tapi tetap dilakoni, tetap dijalani karena ada target. Ada target. Demikian pula orang yang betul-betul ingin masuk surga. Oh, dia menjalani berat ya surga. Kita harus jaga sholat 5 waktu. Kita harus menjalankan rukun Islam. Kita harus ini. Tapi ya saya mau masuk surga. Ya tak lakoni. Meskipun berat, tapi ini konsekuensi keimanan. Nah itu ada dan ini banyak. Ini banyak. Artinya kalau bisa milih ya mending nggak usah ngapa-ngapain, bisa masuk surga. Kalau bisa milih. Masalah nggak ada pilihan, mau masuk surga, ya beramal. Dan amal secara yang kita lihat ya beban. Dan beban ini harus jalani. Sama seperti dalam mengejar dunia, orang mau sukses ya harus kerja keras. Ya, harus kerja keras, harus banting tulang.
Dan siapapun orangnya, kalau bisa dikasih pilihan, mau nggak sukses tanpa kerja keras? Ya mau. Cuman nggak ada. Harus kerja keras. Ya. Nah, untuk dalam urusan akhirat, ya seperti itu. Cuman bagi orang-orang tertentu itu menjadi nikmat. Jadi beban berat yang dipikul di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah pada akhirnya enggak dipedulikan. La yubaluna bihi. Mereka tidak mempedulikannya. Justru mereka merasa yasurruna biha, tenang atau senang. Ya. Nah, jadi bagi sebagian hamba-hamba Allah yang Allah karuniai yaitu pandangan yang baik, maka beban syariat itu akan terasa ringan karena betul-betul dinikmati. Summa wabbahahum ta'ala ala adami sabrihim bi amrin kanu yatamannawnahu. Kemudian Allah mengecam atas ketidaksabaran mereka dengan sesuatu yang mereka yaitu angan-angankan, ya, sesuatu yang mereka harapkan. Wa yamudduna husulahu, sesuatu yang mereka inginkan untuk tercapai. Faqal, maka Allah berfirman, wa laqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqaw. Dan sungguh kalian mengharapkannya, yaitu mengharapkan kematian, min qabli an talqaw, sebelum kamu menghadapinya, sebelum kalian menghadapinya. Ya. Wadzalika anna katsiran minas sahabah, yang demikian itu karena kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum mimman fatahu badrun. Ini kita kembali membahas perang Uhud. Konteksnya ini perang Uhud, sahabat diuji dengan kekalahan di awal perang atau di pertengahan perang. Ya. Nah, sesungguhnya kebanyakan sahabat saat perang Uhud itu, mereka mimman fatahu badrun adalah yang absen saat perang Badar. Yatamannauna, sehingga mereka berharap an yuhdirahum mashhadan, Allah menghadirkan bagi mereka mati syahid. Yabzuluna bi fihi juhdahum, sehingga mereka bisa curahkan yaitu kesungguhan mereka. Taib. Dan ini kita dapatkan dalam pelajaran sejarah. Saat Rasulullah SAW mendengar informasi pasukan Quraisy akan datang ke kota Madinah, maka beliau memiliki dua pilihan, dan dua pilihan ini disampaikan kepada para sahabat. Pilihan yang pertama, kita hadapi mereka secara langsung. Pilihan kedua, kita menunggu di dalam kota bertahan. Ya. Pilihan pertama ini menuntut ekstra kerja keras dan pasti melelahkan dan pasti berpotensi banyak nyawa yang hilang karena kita meladeni secara langsung. Pilihan yang kedua lebih tenang karena kita tinggal bertahan. Kita bisa berlindung di balik bukit, kita bisa berlindung di membuat pertahanan, barikade. Nah, ketika ini disampaikan, maka para sahabat kebanyakan memilih pilihan yang pertama. Kenapa? Mereka terngiang-ngiang dengan perang Badar. Karena kebanyakan mereka absen saat perang Badar. Ya, karena perang Badar itu awalnya bukan rencana perang. Sekitar 300-an orang itu hanya berniat untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan. Sehingga para sahabat kebanyakan mereka ya
ya nggak usah ikut lah, nggak usah ikut gitu. Setelah mereka mengerti bahwa terjadi perang, akhirnya wah kebanyakan nyesel, kenapa saya nggak ikut. Sehingga ketika ada kesempatan di perang Uhud, ya semuanya hampir rata-rata kita hadapi, karena mereka merindukan syahid, mereka menginginkan syahid. Dan para sahabat sempat nggak enak dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, jangan-jangan engkau memilih menghadapi mereka secara langsung itu karena kita. Jadi mereka merasa kita ini nggak sopan. Kita kan nggak tahu Rasul inginnya bertahan atau menyerang. Maka Rasulullah SAW justru senang dengan antusiasme para sahabat. Akhirnya berangkatlah 1.000 orang menuju Uhud. Nah, jadi para sahabat itu menginginkan kematian, menginginkan mati syahid. Nah, selanjutnya Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman lahum, kepada mereka, faqad ra'aitumu, dan sungguh kalian sekarang telah menyaksikan, ra'aitum ma tamannaitum bi ayunikum, kalian sudah melihat apa yang kalian harapkan dengan mata kepala kalian, wa antum tanzurun, dan kalian betul-betul melihatnya. Fama balukum wa tarkus sabr, tapi kenapa sekarang kalian kok nggak sabar? Ya, sekarang nggak sabar kalian. Sebelum perang Uhud kalian semua antusias, kalian semua semangat, tapi begitu mengalami kekalahan, kenapa kalian kok ngeluh? Bukankah kalian yang menginginkan mati syahid? Ini sudah dapat kalian. Dan memang ada fase di saat para sahabat itu lemes ketika mengalami kekalahan. Ya, mereka sudah putus asa, apalagi mendengar isu wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, maka hadhihi halatun la taliq, ini adalah keadaan yang tidak layak, wala tahsun, tidak baik, khususan liman tamanna dzalik, khususnya bagi orang yang mengangan-angankan demikian. Memang ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua para sahabat itu letih dalam artian merasa putus asa, tidak. Kalau kebanyakan mungkin iya, ya, kebanyakan mungkin iya. Mereka mengeluh karena kondisi kaum muslimin mengalami kekalahan. Mereka mengeluh, pasrah, putus asa ketika mendengar isunya wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada seorang sahabat yang saya lupa namanya, Anas ya kalau nggak salah, Anas bin siapa ya, atau ada Anasnya, itu luar biasa. Jadi ketika mengalami kekalahan, bahkan ketika diisukan Rasulullah SAW wafat, maka beliau tetap jalan, beliau tetap maju, ya. Lalu tanya, kemana kamu? Seakan-akan aku mencium bau surga. Yang lain lesu, yang lain lemes ketika mendengar Rasulullah wafat, ini malah semangat. Kok bisa? Beliau mengatakan, kalau kalian tahu Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, untuk apa kita hidup? Sekalian aja mati bersama Rasulullah. Loh. Jadi ada pejuang-pejuang yang memang benar-benar nggak ngeluh sama sekali tentang kekalahan yang mereka alami. Ya. Nah, ini yang membakar semangat para sahabat yang benar juga ya. Kalau sekarang Rasulullah ternyata sudah wafat, untuk apa kita hidup? Ya, apa artinya hidup tanpa Rasulullah SAW? Nah, akhirnya semangat lagi mereka. Nah, cuman faktanya mereka sempat drop. Nah, inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabl an talqaw faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Ya, dan sungguh kalian mengharapkan mati syahid sebelum kalian menghadapinya. Dan sekarang sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya. Tapi kenapa kalian tidak bisa bersabar? Enggak layak seperti itu, tidak baik. Fa innal wajiba alaihi bazlul juhdi. Ya. Maka sesungguhnya yang wajib itu mengerahkan usaha, kesungguhan. Wastifragul wus'i fi dzalik, dan mengerahkan kelapangan dalam hal tersebut. Ya. Jadi jangan sampai kalian ingin mati syahid tapi ketika dikasih ulang untuk itu kekalahan, kalian justru apa? Patah semangat. Kalian justru menyerah, ya. Wa fi hadhil ayati dalilun, dan di dalam ayat ini terdapat dalil ala annahu la yukrah, bahwasanya tidak dibenci, maknanya boleh tamanni syahadah, mengharap mati syahid. Wajud dilalati, dan sisi pendalilannya annallaha ta'ala aqarrahum ala umniyatihim, bahwasanya Allah Ta'ala itu membiarkan atas angan-angan mereka. Allah Subhanahu wa taala membiarkan, ya, atas angan-angan mereka. Walam yungkir alaihim, Allah tidak mengingkari mereka. Wa inna ma angkara alaihim adamal amali bimuqtadaha, yang Allah ingkari pada kandungan ayat ini adalah mereka tidak mengamalkan konsekuensinya. Wallahu a'lam. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, ya, mengharapkan kematian, mengharapkan mati syahid itu boleh. Cuman harus konsisten. Cuman harus dibuktikan. Kalau sudah tiba waktunya peluang untuk mati syahid, tapi kok belum apa-apa nyerah, ya nggak bagus seperti itu. Ini yang ditegur Allah SWT. Tapi kalau konsisten menginginkan mati syahid, dikasih perang sama Allah, dia berjuang sampai titik darah penghabisan, itu bagus. Ini baru benar. Apa yang diinginkan dia wujudkan dengan semaksimal mungkin. Dan ini ada kaitan dengan apa? Awal pembahasan tadi. Apa itu? Yaitu mana tadi? Am hasibtum an tadkhulul jannah, ya, apakah kalian mau masuk surga tetapi apa? Belum nyata bagi Allah kalian itu bersungguh-sungguh dan bersabar, ya. Nah, ini Allah sudah berikan jalan menuju surga, maka buktikan. Jangan kalian merasa apa? Lemes, jangan kalian patah semangat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berakhirlah pembahasan ayat yang ke-143. Sekarang kita lanjutkan ayat 144, 145. Baik, silakan dibaca.
Barakallahu fiik. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang utusan, seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya para rasul, para utusan Allah SWT. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata al-ma'alif rahimahullah, ay laisa bibida'in minar rusul, yaitu tidaklah Muhammad itu bid'ah baru minar rusul, dari utusan Allah. Bal huwa min jinsir rusulil ladina qablah, bahkan Muhammad itu adalah jenis rasul yang pernah datang sebelumnya. Maksudnya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah ada utusan-utusan Allah, sudah pernah ada rasul-rasul Allah. Dan itu mereka imani, khususnya ahli kitab. Ahli kitab sangat-sangat tidak asing dengan yang namanya Nabi dan Rasul. Mereka mengimani Nabi dan Rasul. Hanya saja ketika Nabi dan Rasul yang diutus itu bukan dari kalangan mereka, disinilah penentangan itu terjadi. Nah, bagi orang yang menentang Rasul, mendustakan Nabi, bahwa tidak ada Nabi utusan Allah, kalau ada Nabi yang diutus Allah itu malaikat harusnya, bukan manusia biasa. Maka tanya kepada mereka, lalu Ibrahim itu malaikat atau manusia? Lalu Musa itu malaikat atau manusia? Kenapa dulu kalian mau beriman kepada Musa, kepada Ibrahim, kepada Isa, kepada seluruh nabi yang kalian kagumi dan kalian ketahui mereka itu manusia lahir dari rahim seorang wanita? Namun ketika Allah mengutus seorang manusia yang bernama Muhammad, kalian dustakan. Maka Allah di sini membantah mereka. Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul, utusan Allah, yang dulu Allah juga sudah pernah mengutus rasul-rasul. Nah, kemudian wa wazifatuhum atau wazifatuhum, dan tugas mereka para rasul, tablighu risalati rabbihim, menyampaikan risalah dari Rabb mereka, wa tanfidhu awamirih, dan menjalankan perintah-perintahnya. Laisu bimukhalladin, mereka bukan makhluk yang kekal. Walaysa baqa'uhum syartan fi imtithali awamirillah, dan tidaklah keadaan mereka atau masih hidupnya mereka, tetapnya mereka ada di dunia, bukanlah menjadi syarat untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, dan ini ada sebagian di benak orang-orang, khususnya orang-orang yang imannya lemah. Mereka merasa kita harus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya kalau Rasul itu masih ada, kalau Rasul itu masih hidup. Maka tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Balil wajibu 'alal ummami, bahkan wajib bagi umat-umat yang ada ibadatu rabbihim, untuk beribadah kepada Tuhan mereka fi kulli waqtin wa bi kulli halin, di setiap waktu dan di setiap keadaan. Walihada qala, karenanya Allah berfirman, afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum, maka apakah ketika ia mati, ketika Rasul itu mati atau terbunuh, kalian menjadi kembali ke belakang kalian berbalik ke belakang, yaitu murtad. Bitarki ma ja'akum bihi,
dengan meninggalkan apa yang telah dibawa oleh Rasul tersebut semasa hidupnya, min imanin wa au jihadin, berupa iman atau jihad, au ghairi dzalik, atau yang selainnya. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga ada kaitan dengan perang Uhud yang tadi sempat kita ceritakan, bahwa ketika diisukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tewas, maka para sahabat sempat drop. Mereka sempat merasa kalau Rasulullah sudah tewas, maka ya sudah, seakan-akan nggak ada lagi perjuangan, seakan-akan tidak ada lagi jihad. Nah, ini menunjukkan bahwa seakan-akan syarat beramal soleh itu harus masih ada Rasul. Ibarat anak kecil itu apa? Gondok. Ya, nggak ada Rasul saya nggak mau sholat. Nah, pokoknya nggak ada Rasul saya nggak mau sholat. Saya nggak mau beribadah. Saya nggak mau puasa. Nah, ini kan ibaratnya gondok. Ya, nggak ada Rasul saya nggak mau jihad. Rasulullah sudah meninggal, saya nggak mau berjuang. Maka ini keliru. Disadarkan dengan apa? Disadarkan dengan dua hal. Yang pertama, kenyataan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti Rasul-Rasul sebelumnya, yang mereka itu ada masa hidupnya. Kalau masa hidup sudah selesai, ya meninggal, mati, dan itu harus diterima. Terus yang pertama, mereka disadarkan bahwa Muhammad, Nabi kalian, itu adalah utusan Allah yang sebelumnya Allah juga pernah mengutus yang lain, Nabi yang lain, dan mereka semua sudah apa? Diwafatkan Allah. Ya, ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, ya, sisi yang kedua, bahwa kalau beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia, apakah berarti kalian kembali ke belakang? Seakan-akan kalian beragama itu untuk Rasul, ya. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sempat terjadi yang kedua kalinya, sempat dropnya sebagian sahabat saat benar-benar meninggalnya Rasulullah SAW. Ya, jadi saat perang Uhud, para sahabat drop ketika mendengar isu Rasulullah meninggal dunia, sehingga mereka sempat menghentikan perlawanan, mereka sempat berhenti berjuang. Namun alhamdulillah Rasulullah hidup, sehingga mereka kembali semangat. Tetapi ketika Rasulullah SAW betul-betul meninggal dunia, ada yang nggak terima. Dan di antara sosok yang nampak tidak terima, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau merasa marah. Siapa yang ngomong Rasulullah meninggal? Itu ya. Siapa yang ngomong Rasulullah meninggal? Beliau masih hidup dan sebagainya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat. Ya, seingat saya ayat ini. Dan ternyata Umar betul-betul terpukul. Aku sudah hafal Al-Quran, tapi seakan-akan ayat ini baru diturunkan setelah aku mendengarnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya. Jadi ayat ini sudah ada sejak dulu. Cuman betul-betul nancep di kepala Umar saat mengetahui kondisi Rasul SAW betul-betul telah wafat. Dan Abu Bakar mengatakan dengan tegas, siapa yang menyembah Allah, maka Allah hayyun la yamut. Allah maha hidup, tidak mati. Tapi siapa yang menyembah Muhammad, sekarang beliau sudah meninggal dunia. Ya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq betul-betul paham kenyataan Rasul meninggal dunia harus diterima, karena beliau seorang manusia sebagaimana Rasul terdahulu demikian. Maka
Kalau Rasul sudah meninggal, kalian menghentikan beramal, kalian yaitu tidak mau beramal soleh, maka seakan-akan kalian menyembah Rasul, dan ini adalah kesyirikan tentu saja. Taib. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa may yanqalib ala aqibaih, maka siapa yang berbalik ke belakang, murtad setelah wafatnya Rasul, seandainya beliau wafat, fala yadurrallaha syai'a, maka ia tidak memadaratkan Allah sedikit pun. Ya, Allah tidak berkurang sedikit pun. Kalaupun kalian meninggalkan ketaatan karena Rasul meninggal dunia, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Innama yadurru nafsahu, sesungguhnya ia membahayakan diri sendiri. Wa illa, karena tidak lain, wallahu ta'ala ghaniyun anhu, Allah tidak butuh padanya. Allah tidak butuh pada hamba-hambanya. Semua orang taat tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Semua orang maksiat tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Naam, wa sayuqimu dinahu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menegakkan agamanya. Gampang, Allah tinggal memilih manusia-manusia yang akan menggantikan orang-orang seperti ini. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yu'izzu ibadahul mu'minin, dan Allah akan memuliakan hamba-hamba yang beriman. Falamma wabbakha ta'ala min man inqalaba ala aqibai, dan setelah Allah mengecam orang-orang yang berbalik ke belakang, murtad, kalau seandainya Rasul meninggal dunia, madaha man thabata ma'a rasulih, Allah tetap memuji orang yang tetap di atas pendiriannya bersama Rasulnya. Jadi meskipun beliau meninggal dunia, orang ini tetap tegak di atas ajaran yang ditinggalkan Rasul, maka Allah memujinya. Wamtathala amra rabbi, karena ia menjalankan perintah Tuhannya, faqal, maka Allah berfirman, wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Wa syukru la yakunu illa bil qiyami bi ubudiyyatillahi ta'ala fi kulli halin. Dan syukur itu tidak terwujud melainkan dengan menjalankan peribadatan kepada Allah di setiap keadaan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, orang yang beribadah kepada Allah hanya di saat Rasul SAW meninggal dunia, dia orang yang tidak bersyukur. Dia orang yang tidak bersyukur. Ya, berarti dia hanya beribadah ketika ada Rasul. Dan itu tipis sekali dengan kesyirikan. Beribadah hanya karena ada Rasul. Ya. Sedangkan orang-orang yang beribadah kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, maka mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Jadi Rasul ini hanya sebagai penyampai, ya, hanya sebagai penuntun. Begitu kita sudah sampai di tempat tujuan dan yang menuntun meninggalkan kita, kita masih tetap bisa berjalan. Kita masih tetap bisa beramal. Ya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada kecaman dari Allah kepada orang-orang yang meninggalkan ketaatan ketika Rasul wafat, dan ada pujian bagi Allah bagi orang-orang yang tetap berada di atas ketaatan meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wallahu taala alam sahih. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, lanjutan penjelasan dari ayat yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silakan. Ya. Ya.
Puasa Asyura ikut yang mana? Iya, tapi tidak apa? Tambah 1 hari itu berarti konsekuensinya kita puasa di tanggal 10 dan 11 gitu. Iya. Betul ya? Taib, kalau ikut ulil amri itu jelas. Itu jelas. Tapi ketika ada peluang bisa dua-duanya dan ini tidak ada bentuk pelanggaran terhadap syariat, saya rasa nggak ada masalah. Kecuali memang nggak bisa karena apa? 9 dan 10 Dzulhijjah, 9 Arafah, 10 Dzulhijjah hari raya. Masa puasa hari raya? Kan nggak mungkin. Ya. Nah sekarang ada nggak larangan berpuasa di tanggal 11 Muharram? Nah, artinya kalau ada peluang kita ini menyamakan yang berbeda dan tidak terjatuh pada pelanggaran syariat, semoga tidak mengapa. Menurut tanggalan ini kita puasa hari ini, itu 10 Muharramnya hari ini, tapi di tanggalan yang lain 10 Muharramnya hari yang lain. Dan 2 hari ini kalaupun kita berpuasa, apakah ada pelanggaran terhadap syariat? Tidak ada. Kalau nggak ada ya semoga tidak mengapa. Oke. Amin wa jazakillah khair. Baik, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.